Halo, Assalamualaikum sahabat semua. Masih bersama saya, Lilis Siti Khadijah. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan hasil dari kajian cepat yang dilakukan pada awal bulan Maret tahun 2022 tentang kondisi posyandu di Kabupaten Karawang. Adapun kajian cepat ini mengenai perspektif dari Ketua Kader Posyandu tentang kondisi posyandu. Dan sistematika kajian ini untuk sasaran atau responden terdiri dari 291 bidan desa, kemudian ketua kader posyandu sejumlah 2.443 kader posyandu, di mana setelah mengalami cross-check proses penyortiran, maka untuk responden jadi berubah untuk bagian ketua kader posyandu, yaitu menjadi 2.429 orang. Metode yang digunakan adalah metode analisis cross-seksional, di mana untuk pengambilan kuesioner kita menggunakan Google Form yang dibantu oleh fasilitator atau enumerator 50 orang petugas promosi kesehatan di Puskesmas se-Kabupaten Karawang. Nah, di sini disebutkan bahwa waktu kajian adalah bulan Maret tahun 2022. Jumlah pertanyaan di dalam Google Form ada 27 pertanyaan. Kemudian area penelitian atau area kajian terletak di 30 kecamatan, 50 puskesmas, dan 309 desa atau kelurahan. Nah, inilah hasil dari kajian jumlah responden berdasarkan kecamatan tempat responden tinggal, di mana sebarannya seperti terlihat pada slide. Di 30 kecamatan kita ambil sampel berdasarkan kepadatan penduduk dan jumlah posyandu. Nah, untuk status responden, seperti tadi saya sampaikan, bahwa ada 291 bidan desa atau sekitar 10,4%, dan kebanyakan yaitu 89,6% merupakan ketua kader posyandu di seluruh Kabupaten Karawang. Nah, berdasarkan jumlah kader aktif. Jadi dari hasil kajian ini menggali tentang jumlah kader aktif di setiap posyandu. Dari pertanyaan yang disebar, ternyata jumlah kader aktif yang berjumlah 5 orang itu 97 posyandu di Kabupaten Karawang memiliki 5 orang kader. Nah, kita mungkin perlu menyoroti yang masih memiliki kader kurang dari 5 orang, yaitu masih ada 3,7% posyandu di Kabupaten Karawang masih memiliki kader yang kurang dari 5 orang. Nah, ini akan sangat mempengaruhi dari kualitas pelayanan posyandu. Untuk itu, kita akan mendorong yang 3,7% ini akan menambah atau harus menambah jumlah kader sehingga pelayanan posyandu di Kabupaten Karawang menjadi maksimal. Nah, hasil kajian juga menggambarkan bahwa tempat pelaksanaan pelayanan posyandu sebagian besar masih dilaksanakan di rumah kader atau warga masyarakat. Artinya posyandu masih belum memiliki gedung sendiri ya, sebanyak 54,9%. Ini juga merupakan bahan kita untuk melakukan advokasi kepada pihak terkait untuk bisa mewujudkan pelayanan posyandu yang nyaman, minimal memiliki bangunan sendiri sehingga fokus pelayanan bisa lebih maksimal ya. Yang 40,7% dari seluruh posyandu yang ada di Kabupaten Karawang sudah memiliki bangunan sendiri ya. Kemudian yang 4,2%-nya ini masih tergabung dengan kantor pemerintahan atau instansi lainnya yang ada di desa. Kemudian juga hasil kajian menggambarkan tentang sistem informasi posyandu. Ini sangat penting karena dari sistem informasi ini kita bisa melakukan analisis terkait dengan capaian kegiatan posyandu.
Dan di sini didapatkan hasil bahwa 10% dari posyandu yang ada di Kabupaten Karawang, sistem informasinya atau 7 buku informasi ya, 7 SIP namanya, itu sudah lengkap, bahkan sudah computerized atau komputerisasi, artinya para kader posyandu sudah mampu melakukan komputerisasi data untuk data kader posyandu. Di sini hasil kajian ini juga menggambarkan bahwa sebagian besar posyandu di Kabupaten Karawang sudah lengkap untuk sistem informasinya namun masih manual. Nah, harapannya ke depan agar data tersimpan rapi itu bisa dikomputerize ya. Kemudian juga yang kita perlu soroti ini yang sudah ada sistem informasi posyandu namun belum lengkap. Nah, ini kita minta bantuan untuk segera melengkapinya karena ini tidak akan bisa menggambarkan capaian posyandu kalau tidak ada informasi atau sistem informasi posyandu yang lengkap. Apalagi yang sebagian kecil dari posyandu ini tidak memiliki sistem informasi posyandu. Bagaimana kita mengevaluasi pelayanan posyandu apabila kita tidak memiliki sistem informasi posyandu. Nah, sistem informasi posyandu ini sebagai bahan untuk melakukan advokasi tingkat desa terkait perkembangan dari posyandu itu sendiri. Baik, selanjutnya kajian ini juga menggambarkan kondisi jumlah penimbangan yang dilakukan di tahun 2021, di mana mungkin kita masih bisa pahami bahwa tahun 2021 masih dalam masa pandemi, jadi masih ada 11% posyandu di Kabupaten Karawang yang memiliki jumlah penimbangan kurang dari 8 kali. Namun kita perlu apresiasi kepada teman-teman posyandu, ada lebih dari 8 kali itu 89%. Artinya walaupun memang tidak melayani di posyandu, para kader posyandu akan melakukannya dengan datang ke rumah-rumah sasaran atau sweeping ya. Bentuknya pelayanan posyandunya seperti itu untuk pelayanan posyandu di era pandemi COVID-19. Baik, ini merupakan hasil kajian berikutnya. Ternyata di posyandu di Kabupaten Karawang ini, di dalam hasil kajian ditemukan bahwa masih ada posyandu yang tidak memiliki alat pemantauan pertumbuhan. Nah, ini sangat menjadi dasar untuk advokasi karena alat pemantauan pertumbuhan merupakan standar dalam pelayanan posyandu untuk juga bisa mengidentifikasi apakah sasaran posyandu itu memiliki penyimpangan pertumbuhan seperti stunting dan lain sebagainya. Itu harus menggunakan alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebagian besar posyandu memang sudah memiliki lengkap ya alat pertumbuhan dan perkembangan posyandu. Namun ini yang ada hanya memiliki pemantauan perkembangan saja, yang tidak memiliki pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini merupakan data yang menjadikan dasar kita untuk melakukan advokasi kepada instansi terkait untuk segera melengkapi peralatan posyandu minimal dari desa ya. Kita bisa diawali dari advokasi di tingkat desa. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan tambahan di posyandu. Nah, kegiatan tambahan di posyandu ini juga merupakan salah satu indikator di dalam menetapkan strata posyandu. Nah, ternyata kita masih 50-50 ya, 51,4% ini di posyandunya tidak memiliki kegiatan tambahan. Jadi tok pelayanan posyandu saja, penimbangan dan lain-lain, tetapi tidak ada kegiatan tambahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan posyandu. Nah, kemudian baru 47,5% ini di posyandu yang memiliki atau mengintegrasikan kegiatan posyandu dengan kegiatan tambahan di posyandu. Nah, ini juga sebagai suatu gambaran bahwa kita perlu mendukung dan mendorong posyandu agar bisa meluaskan pelayanan posyandu dengan menambahkan kegiatan selain penimbangan ya. Nah, ini juga hasil dari kajian yang dapat digambarkan bahwa di posyandu, di dalam pelayanan posyandu 89,2% responden mengatakan bahwa selalu ada PMT
di posyandu. Kemudian 9,5% kadang ada PMT, kadang tidak. Dan 0,8% seringnya tidak ada PMT. Nah, sebagian kecil ini selalu tidak ada PMT. Nah, ini sangat disayangkan ya, karena PMT atau pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan hal yang bisa memicu atau memotivasi sasaran untuk datang ke posyandu. Dan PMT ini sebagai dari informasi juga kepada para ibu-ibu bayi balita untuk bagaimana sih sebenarnya makanan yang menarik ya, agar anak-anak mereka bisa tumbuh cita rasa makannya ya, sehingga tidak kekurangan gizi. Nah, kita lihat lagi hasil dari kajian selanjutnya. Nah, kita harus melihat juga jenis PMT yang ada di posyandu. Ternyata di Kabupaten Karawang memang 45,2% itu merupakan makanan olahan yang dimasak oleh kader. Ini yang patut kita kembangkan. Memang PMT itu seharusnya adalah makanan yang diolah oleh kader posyandu ya, bukan makanan pabrikan. Makanan olahan ini bisa dibentuk sedemikian rupa sehingga lebih menarik dan bisa meningkatkan minat anak-anak untuk makan. Nah, tetapi ternyata masih ada 21,2% hasil dari jawaban responden bahwa PMT yang ada di posyandu itu makanan pabrikan seperti biskuit dan lain-lainnya ya. Itu yang kita harus hindari. Makanan pabrikan tidak seharusnya disajikan untuk PMT di posyandu. Nah, 31,8% responden menjawab kadang makanan olahan, kadang makanan pabrikan. Nah, ini bisa didorong agar PMT di posyandu selalu makanan olahan yang diolah oleh kader untuk juga lebih meningkatkan meningkatkan variasi dari makanan sehingga ibu-ibu itu termotivasi untuk membuat makanan-makanan yang menarik sehingga anak-anaknya bisa meningkatkan nafsu makannya ya. Kemudian yang 3% ini seringnya makanan olahan, ini yang baik ya. Nah, yang 1,2% ini seringnya makanan pabrikan yang harus kita dorong untuk mengganti makanan pabrikan menjadi makanan yang diolah oleh kader. Banyak sekali contohnya ya. Kita bisa bikin sop ayam, sop telur, kemudian juga bubur kacang, bubur beras. Nah, itu bisa lebih meningkatkan asupan gizi buat anak-anak. Apalagi ada program isi piringku, itu bisa kita lakukan penyuluhan tentang isi piringku sambil kita meracik makanan yang menarik dan yang bisa meningkatkan cita rasa makan bagi anak-anak yang memang memiliki kesulitan makan. Oke, selanjutnya kita melihat dari jawaban responden, ternyata masih ada responden 11,7% yang mengatakan strata posyandunya Pratama. Nah, ini harus kita pahami bahwa strata posyandu Pratama itu kadernya kurang dari 5, kemudian seluruh capaian posyandu itu di bawah 50%. Ini yang harus kita dorong untuk meningkatkan strata posyandunya di atas Pratama, yaitu Madya, Purnama, atau Mandiri. Nah, kita baru memiliki 14,5% posyandu yang mandiri. Sedangkan kita memiliki target itu posyandu, Purnama, dan Mandiri itu harus sekitar 50%-an ya. Jadi untuk itu kita masih jauh dari target. Nah, untuk itu kami sampaikan bahwa kondisi posyandu ini harus benar-benar menjadi salah satu hal yang perlu kita jadikan prioritas dalam pengawasan pertumbuhan dan perkembangan pada para generasi baru kita ya. Untuk itu inilah hasil kajian yang dilakukan di Kabupaten Karawang yang menggambarkan kondisi posyandu di Kabupaten Karawang. Sekali lagi kami mohon kritik, saran, serta masukannya terkait hasil kajian ini sehingga kita bisa melakukan intervensi dalam menyelesaikan permasalahan di posyandu ini. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada sajian yang kurang berkenan.
Saya mohon kritikan dan sarannya untuk ditulis di kolom komentar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.